Konsorsium LSM Pemantau CPNS atau KLPC Selasa siang melaporkan ribuan daftar nama siluman yang lolos dalam rekrutmen CPNS 2013 lalu yang diduga dilakukan oleh sejumlah pejabat ke Bareskrim Mabes Polri siang tadi. Diduga ada indikasi suap dalam rekrutan CPNS tersebut. Diduga adanya indikasi suap dalam perekrutan CPNS tahun 2013 lalu, sebanyak 1.226 daftar nama honorer K2 dan sejumlah nama pejabat daerah Selasa siang diadukan Indonesia Corruption Watch atau ICW bersama Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi KRPK yang tergabung dalam konsorsium LSM Pemantau CPNS. Pejabat daerah yang diadukan tersebut diantaranya Sekda, Kepala BKD, Kepala Unit Kerja Daerah dan pejabat lainnya yang berada di 6 wilayah kabupaten yang terlibat dalam kasus ini. Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, tindakan kecurangan yang dilakukan sejumlah pejabat daerah dan ribuan CPNS honorer K2 ini tidak hanya melakukan pidana pemalsuan dokumen saja, melainkan adanya indikasi suap senilai 80 juta rupiah hingga 120 juta rupiah di balik lolosnya honorer K2 ini. Kabupaten yang terindikasi oleh ICW diantaranya Kabupaten Tangerang, Blitar, Buton Utara, Samosir, Tasikmalaya, dan Garut. ICW dengan KRPK Bang Febri tergabung dalam KLPC, Konsorsium LSM Pemantau CPNS, melaporkan dugaan korupsi rekrutmen CPNS 2013 ke Bareskrim Mabes Polri. Kami melaporkan ada dugaan korupsi di 6 kabupaten. Konsorsium LSM Pemantau CPNS berharap Bareskrim Polri untuk segera menindaklanjuti laporannya ini. Dari Jakarta, Hendri Fajaryadi melaporkan. Sepasang kekasih ditangkap Satuan Narkotika Polresta Bandar Lampung usai berpesta narkoba jenis sabu-sabu di sebuah kamar hotel. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 1 paket kecil sabu-sabu sisa pakai, 1 bong atau alat hisap sabu-sabu, dan 2 buah korek api. Hengki warga Kemiling dan Sri warga Jagabaya, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Sepasang kekasih ini ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung setelah berpesta sabu-sabu di kamar hotel di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Pusat. Dari penggerebekan 2 sejoli ini, petugas Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menyita barang bukti 1 paket kecil sabu-sabu sisa pakai, 1 bong atau alat hisap sabu-sabu, dan 2 buah korek api. Apa selain pakai sabu? Iya. Enggak untuk apa-apa. Ya biar apa? Senang Apa ya? ketagihan. Enggak, biasa aja. Anak berapa? Sering diajak sama cowok. Enggak diajak. Jadi? Ya kebetulan ada aja. Tapi sering makanya di hotel. Enggak sering, 3 kali. Udah 3 kali. Berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada 2 sejoli yang sedang ada di sebuah hotel yang melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian saat kami lakukan penggeledahan dan ditemukan situ barang bukti berupa sabu, berupa bersama alat-alat bomnya. Mahasiswa atau gimana Bang Jo? Mereka bukan mahasiswa, diantaranya kita supir angkot, satu biasa. Pasti ditangkap. Seperti diketahui, tersangka Hengki pernah mendekam di lapas Waihui selama 8 bulan karena kasus penganiayaan. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan tersangka berinisial RH yang diduga sebagai pengedar narkoba yang menyuplai sabu-sabu kepada Hengki. Keduanya kini mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lampung, Romiko melaporkan. Berita tadi sekaligus penutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya, Adi Dermawan Sasongko, mewakili segenap tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.